Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Mohon maaf Pak Ari hari ini mengajar dari rumah karena termasuk guru yang mengajar di kelas 9 Fahrodin di hari Senin. Jadi Pak Ari isolasi mandiri di rumah, sudah swab antigen alhamdulillah negatif. Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi untuk apa ya, antisipasi Pak Ari masih istirahat dulu di rumah, mudah-mudahan tidak ada gejala karena biasanya kan tidak langsung gitu ya. Tapi aja alhamdulillah negatif dan ini dari rumah. Semoga anakku semuanya tetap sehat di rumah karena memang sekarang kondisinya orang sehat saja kalau di antigen bisa saja positif ya, karena Omikron ini gejalanya unik gitu ya, berbeda dengan yang lain. Baik, terlepas dari itu, Pak Ari akan mulai materi kelas 9 kami Mudari 9D. Hari ini tentang bioteknologi. Materi sudah Pak Ari kirimkan di classroom. Apabila anak-anakku ingin mendownload materinya sudah ada di sana. Nanti bisa dipelajari secara mandiri karena ini materi biologi. Cukup menurut Pak Ari cukup mudah untuk dipahami. Kemudian ada latihan soal dalam bentuk basis yang sudah Pak Ari siapkan. Bagi anak-anakku yang hari ini berkesempatan gabung di Zoom, Pak Ari akan coba jelaskan ya, beberapa hal penting di materi yang kita pelajari hari ini tentang bioteknologi. Yang pertama adalah apa toh bioteknologi itu, gitu ya. Bioteknologi itu adalah penerapan prinsip-prinsip biologi ya. Jadi tadi kata dua kata ya, bio dan teknologi. Bio itu artinya makhluk hidup atau organisme, kemudian teknologi ya usaha gitu ya, alat gitu ya, menghasilkan sesuatu. Artinya secara sederhananya bioteknologi itu mengolah suatu bahan menjadi produk gitu ya, yang bermanfaat bagi manusia dengan memanfaatkan organisme. Organisme di sini namanya mikroba. Mikroba itu bisa berupa bakteri, bisa juga berupa jamur. Jadi kalau bioteknologi yang digunakan itu ya, kalau yang sederhana biasanya menggunakan bakteri atau jamur, sedangkan nanti yang lebih canggih lagi itu namanya rekayasa genetika atau perubahan struktur atau susunan gen yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, bioteknologi ini dibedakan menjadi dua. Ya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Konvensional itu artinya sederhana. Ya, konvensional ya. Konvensional itu mudah dilakukan ya. Jadi bisa dilakukan di rumah. Bisa skalanya rumahan. Tidak perlu pabrik yang besar gitu ya, karena dia masih sederhana. Kemudian prosesnya relatif belum steril ya. Prosesnya relatif belum steril. Kenapa demikian? Karena dilakukan di rumah. Bikin tempe, bikin tape, bikin kecap, gitu ya. Itu kan masih relatif sederhana. Sterilnya steril ya, cuci tangan, dan pakai sarung tangan, tapi kan belum steril 100% seperti di pabrik. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil. Orang memproduksi tempe, memproduksi tape tidak mungkin bertonton atau berkontainer-kontainer gitu ya. Paling hanya berapa kilo gitu ya, berapa bungkus gitu. Sehingga tidak dalam jumlah yang besar. Kemudian biaya produksinya relatif lebih murah. Kenapa murah ya? Karena sederhana tadi, alat dan bahannya ada di sekitar kita dan relatif untuk kepentingan jangka pendek atau kepentingan konsumsi. Sedangkan bioteknologi modern itu bioteknologi yang sudah menggunakan peralatan yang canggih. Jadi sudah tidak bisa lagi dikerjakan di rumahan ya, tapi sudah ada pabrik, ada laboratorium begitu ya, yang digunakan untuk memproduksinya. Menggunakan teknik rekayasa genetika. Jadi sudah teknik tingkat tinggi gitu, mengubah susunan genetika yang ada pada makhluk hidup. Contoh gitu ya, ada jagung, jagungnya ada yang sekali panen itu banyak tongkolnya ya, satu pohon itu ada yang 10 tongkol gitu ya. Kemudian direkayasa menjadi satu tongkol saja tapi gede sekali, isinya banyak gitu. Ada yang padi, panennya lama jadi panennya lebih singkat dan seterusnya. Merekayasa genetika. Kemudian harus dilakukan dalam kondisi yang steril sehingga hasilnya kualitas ya, berkualitas. Dilaksanakan di lab, di pabrik begitu ya. Kemudian jumlah yang dihasilkan skala besar, jumlahnya banyak. Kemudian ada
sisi yang lain yaitu biaya produksinya mahal karena dikerjakan secara steril tadi. Itu terkait dengan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Ini sering kali muncul di soal. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Konvensional itu yang sederhana. Biasanya yang pertama adalah menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi itu adalah teknik pembusukan ya. Jadi ada penguraian zat oleh jamur atau bakteri. Contohnya yang pertama itu untuk membuat yogurt gitu ya. Yogurt itu susu, hanya susu diberi bakteri Lactobacillus bulgaricus. Di buku paket kalian ada ya, dijelaskan secara detail nama-nama organisme dan prosesnya. Kemudian ada keju, ya, keju itu Lactobacillus lactis atau Streptococcus lactis. Jadi membuatnya dari susu juga. Ini margarin ya, sorry, ini margarin, ini baru keju. Ya, margarin juga sama. Kemudian ada tape, tape itu bahannya singkong atau ketan. Kemudian diberi jamur namanya Saccharomyces cerevisiae. Di buku ada tulisannya bagaimana. Kemudian ada tempe, tempe itu juga terbuat dari kedelai, kedelai. Jadi Rhizopus oryzae. Jadi kedelainya diberi ragi ya, ragi. Kalau kalian beli jamur itu susah di pasar ya, Pak. Saya mau beli jamur Rhizopus oryzae susah nyari. Kalau ragi banyak ya, nama pasarannya ragi. Kemudian yang terakhir adalah salah satu contohnya adalah kue ya, kue atau roti. Jadi kalau roti itu kan ada pengembangnya supaya tidak kecil bantet gitu ya, supaya lebih besar mekar gitu ya. Nanti kalau kita makan di dalamnya ada lubang-lubangnya kecil-kecil. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk penggunaan bioteknologi konvensional. Namanya adalah Saccharomyces cerevisiae, juga sama seperti untuk membuat tape ya. Tapi fungsinya dia mengembang sebagai pengembang. Jadi kalau kalian beli di toko-toko macam-macam mereknya, salah satunya Fermipan gitu ya, dicampur dulu tepungnya dengan Fermipan yang sebenarnya adalah jamur tadi, jamur Saccharomyces, supaya nanti menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi nanti gasnya itu akan membuat adonan kue menjadi mengembang ya. Jadi kelihatan besar gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pegang aja tetes lagi ya, itu hanya lubang-lubang karbon dioksida di dalamnya. Kemudian ada lagi di bidang lingkungan ada penghasil energi. Ini contohnya digunakan untuk biogas. Jadi kotoran hewan ternak, kotoran manusia diberikan bakteri metan, kemudian dia akan diubah menjadi gas. Gasnya bisa dialirkan lewat pipa untuk masak gitu ya. Jadi memasak menggunakan biogas. Apinya tidak biru ya, apinya tidak biru seperti kompor gas gitu ya. Ini apinya berbeda warnanya, biasanya hijau gitu. Kemudian ada untuk pengolahan limbah supaya netral gitu ya, dikasih jamur supaya terurai atau bakteri supaya terurai. Kemudian termasuk juga memisahkan logam dari bijinya. Ada di buku secara detailnya. Kemudian di bidang kesehatan ini yang sering sekarang sedang banyak ya. Contohnya penggunaan antibiotik ya, antibiotik dan vaksin konvensional. Antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri. Jadi kalau anak-anak itu semuanya sakit gitu ya, biasanya sering diberikan oleh dokter obat yang harus dihabiskan sampai selesai. Jadi obat itu namanya antibiotik. Dia diminumkan supaya melawan radang atau infeksi bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, fungsinya antibiotik itu melawan. Jadi, kenapa dia jumlahnya 10 tablet, gitu ya. Kadang-kadang yang diberi 15, gitu ya. Karena itu sudah diperkirakan dosisnya sampai bakteri atau virus juga bisa yang dilawan itu sampai mati. Tetapi terkadang kesalahan kita adalah tidak mengkonsumsinya sampai habis. Ya. Jadi akhirnya apa? Bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya belum mati. Dia masih lemah. Suatu saat ketika dia bangkit lagi, kita sakit lagi begitu ya. Nanti dikasih antibiotik dengan dosis yang sama, biasanya kebal ya, kebal. Jadi nanti harus lebih lama lagi pengobatannya atau lebih banyak lagi yang dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksin. Vaksin ini sudah divaksin ya. Pak Ali coba tanya nih, Najla sama Tiara sudah divaksin belum COVID? Najla? Udah, Pak. Oh, sudah 2 kali.
Iya. Alhamdulillah. Jadi vaksin itu salah satu contoh bioteknologi. Dia menggunakan organisme. Kalau vaksin itu adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi kalau kita divaksin itu sebenarnya kita diberikan penyakit ya, penyakitnya, tetapi sudah lemah sehingga tubuh kita, sel pertahanan tubuh kita, sel darah putih, antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu bisa melawan. Jadi sudah bisa mengenali siapa penyakit musuhnya. Sama seperti kalian waktu kecil dikasih vaksin polio, dikasih penyakit polio sebenarnya, tetapi antibodi di dalam tubuh kita memahami, mengenalinya sehingga bisa melawan. Di suatu saat ada virus polio yang masuk, kita sudah punya pertahanan tubuhnya. Jadi tujuannya vaksin seperti itu. Jadi vaksin itu bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk supaya tidak ada penyakit, tidak, tetapi supaya tubuh kita ini sudah strong, sudah mengenali musuhnya, sehingga nanti kalau musuhnya datang, ya mungkin sakit ya sebentar, tetapi kita bisa melawan. Syukur-syukur baru mendekati kita sudah dilawan, tidak sampai sakit, sudah sembuh. Jadi itu fungsinya vaksin. Jadi pentingnya vaksin adalah membuat kekebalan tubuh kita. Jadi terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan bibit penyakit yang dilemahkan sesuai dengan penyakitnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kemarin saya divaksin COVID, berarti saya diberikan penyakit COVID nih dalam tubuh kita. Jawabannya iya, tapi tidak penyakit yang sama kuatnya dengan COVID itu, tapi memiliki struktur penyusun yang sama. Jadi kalau ada, kalau Pari boleh sebut merek begitu ya, kalau yang kemarin divaksin Sinovac, itu bibit penyakitnya sudah sangat lemah sekali, gitu. Bahkan bisa dibilang mati. Gitu. Ketika masuk di dalam tubuh, kita nggak ngefek apa-apa, jarang ada yang di Sinovac kok sakit, badannya panas gitu ya. Tapi kalau yang lebih kuat lagi, Pfizer, AstraZeneca gitu ya, ketika habis disuntik, bagi yang pertahanan tubuhnya tidak kuat ya panas dulu ya, semalam sakit dulu. Gitu. Tapi ya sudah, setelah itu sembuh. Setelah itu sudah punya kekebalan alami untuk melawan. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ketika divaksin kok ada yang malah panas, dulu waktu anak kecil adiknya mungkin divaksin kok malamnya nangis-nangis gitu ya, itu hal yang wajar, efek dari vaksin. Yang penting tidak melebihi efek normalnya. Jadi kalau sakit kok malah sampai sebulan gitu ya, atau malah masuk rumah sakit dan sebagainya, berarti ada sistem kekebalan tubuh yang kita miliki tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi mesti ada treatment medis yang diberikan. Jadi insya Allah ini tentang vaksin ya. Jadi ini penerapan bioteknologi yang konvensional, masih konvensional. Kemudian selanjutnya di bidang bioteknologi modern. Ini banyak sekali ya kita temukan di bidang pertanian, peternakan, kesehatan. Yang pertama untuk di bidang pertanian itu ada beras namanya beras emas, rice golden. Ini beras yang kemudian padinya itu direkayasa genetikanya sehingga hasilnya padinya kuning bagus seperti emas tadi. Dan kemudian ada jagung itu paling banyak ya. Ada jagung hibrida, kemudian ada jagung yang mohon maaf ini pernah kalau kalian cari di Google itu jagung warna-warni. Jadi dalam satu tanaman jagung jagungnya warna-warni, ada yang ungu, ada yang biru, ada yang kuning. Nah itu sudah direkayasa genetiknya. Demikian juga dengan tomat, kedelai, dan yang lain. Banyak sekali yang sudah dilakukan, semuanya untuk kepentingan manusia. Secara detail ada di buku. Kemudian di bidang peternakan, ini juga ada domba, domba yang sudah direkayasa genetikanya. Kemudian ada sapi perah dengan gen lactoferrin. Ini sapi perah yang dibuat direkayasa genetikanya dengan hormon lactoferrin. Lactoferrin itu lakto itu artinya gula susu ya. Jadi kalau ada kata-kata lakto itu mesti ada hubungannya dengan susu. Lactobacillus protectus ya, Lactobacillus casei itu Yakult gitu ya. Itu mesti ada hubungannya dengan susu. Jadi gula susu. Di sapi perah dengan gen lactoferrin ini dia akan menghasilkan susu lebih banyak. Kemudian ada sapi yang tahan penyakit ya disuntik gitu. Kemudian ada bovin somatotropin, ini semacam hormon ada di buku kalian bisa dibaca lagi. Kemudian ada juga telur ayam yang rendah kolesterol. Ini efek dari rekayasa genetik. Jadi manusia itu selalu memikirkan yang terbaik untuk dirinya, kira-kira begitu. Kemudian di bidang kesehatan ada namanya insulin. Insulin ini hormon untuk menurunkan gula darah. Biasanya orang-orang diabetes yang sudah
kronis ya, rutin gitu ya. Rutin dia biasanya suntik insulin. Nah, insulin yang dihasilkan ini tidak dari insulin manusia, tapi dia proses rekayasa genetika dari bakteri E. coli. Jadi bakteri yang di rekayasa genetikanya dia bisa menghasilkan insulin. Nah, insulinnya ini bisa digunakan oleh manusia. Ada lagi vaksin transgenik, ini vaksin yang sudah ada rekayasa genetikanya ya. Kalau tadi vaksin konvensional ya penyakitnya dilemahkan dimasukkan tubuh. Nah, kalau ini sudah ada rekayasa penyesuaian kebutuhan. Kemudian antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini adalah antibodi khusus untuk melawan jenis penyakit tertentu. Jadi misalkan ada sakit X gitu ya, dia dikasih antibodi yang bisa untuk melawan penyakit X tadi. Jadi sudah sesuai dengan tipe stereotip dari penyakit tersebut. Itu terkait dengan penerapan bidang bioteknologi modern di bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan. Itu contoh yang bisa Pak Ari sampaikan. Kemudian bioteknologi ini juga memberikan dampak negatif ya, tidak semuanya positif. Positifnya untuk kepentingan manusia. Jadi kalau ada soal tentang dampak bioteknologi, kalau yang baik bagi manusia itu dampak positif. Kalau yang negatif ya itu berarti yang kurang baik untuk manusia dan lingkungan. Yang pertama di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan ini contohnya ada kontaminasi gen tanaman alami oleh tanaman transgenik. Jadi ada tanaman aslinya nih, ada tanaman jagung biasa begitu ya. Kemudian ada tanaman jagung transgenik. Nah, kalau terjadi kontaminasi itu juga nanti akan merusak kestabilan lingkungan. Nanti tiba-tiba muncul jagung yang mutasi, jagungnya unik gitu ya, jagung yang tidak baik gitu. Karena campuran antara transgenik yang sudah direkayasa dengan jagung yang alami. Kemudian ada hilangnya plasma nutfah karena organisme lokal semakin tersingkir dan langka di lingkungan. Jadi nanti suatu saat kita akan jarang menemukan tanaman aslinya gitu ya, karena adanya rekayasa genetika tadi. Contohnya nyari padi rojo lele yang asli gitu ya, yang panennya 6 bulan sekali gitu ya susah. Sekarang banyaknya adalah tanaman yang panennya lebih cepat karena manusia kan butuh yang serba cepat gitu ya. Jadi yang asli itu lama-lama akan tersingkir. Jambu yang ada bijinya nanti lama-lama juga akan hilang. Kalah sama jambu yang tanpa biji ya, yang diproduksi oleh manusia ya, yang rekayasa genetika tadi. Kemudian munculnya hama baru yang lebih kuat dari hama sebelumnya sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi resisten ya, kebal gitu ya. Jadi gara-gara ada rekayasa genetika itu akan munculkan organisme atau makhluk hidup yang kebal. Nah, ini bahaya. Ini bahaya apabila terjadi. Kalau di dalam film gitu ya Spider-Man gitu ya, laba-laba yang direkayasa genetikanya sehingga bisa berbahaya lah, atau mungkin Venom dan sebagainya. Itu kan film yang terinspirasi dari kisah-kisah nyata dalam dunia biologi ya, dunia sains. Kemudian dampak negatif di bidang kesehatan itu bisa memicu timbulnya penyakit yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Jadi alergi karena tidak sama real gitu ya dengan seperti yang seharusnya. Kemudian seseorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu tadi yang Pak Ari sampaikan. Jadi kalau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dokter resepnya begitu, itu bahaya. Jadi bisa resisten terhadap penyakit tertentu. Kemudian dampak di bidang sosial ekonomi, petani dan peternak tradisional bisa kalah bersaing dengan peternak modern karena hasil panennya mereka tidak mempunyai modal untuk mengembangkan produk transgenik. Jadi kalau yang petani-petani modern, ya perusahaan-perusahaan besar itu kan dia bisa menggunakan produk-produk yang baru ya, yang mutakhir dari hasil transgenik. Tapi yang petani tradisional mereka belum bisa mengimbangi itu, nanti mereka bisa kalah bersaing. Nah, kalau itu terjadi, maka bisa ada kesenjangan ekonomi antara petani dan peternak tradisional dengan petani-peternak modern di bawah pabrik. Jadi ini adalah salah satu contoh. Kalau ada beras putih tradisional, ada beras golden rice gitu ya, yang warnanya lebih bagus, rapi pulen, lebih enak, tentunya orang akan memilih yang lebih bagus. Akhirnya yang beras putih lama-lama tidak ada yang berminat, itu juga bahaya. Seperti itu terkait materi kita tentang bioteknologi. Karena ini nge-zoom-nya sangat terbatas, kalau terlalu lama juga kasihan kalian di kuota, jadi
Pak Ari hanya memberikan garis-garis besar materi yang perlu kalian pahami terkait bab bioteknologi. Selanjutnya, kalian bisa mencoba latihan soal yang ada dan tersedia di Google di Google Classroom. Di Google Classroom, Pak Ari coba cek dulu, sudah Pak Ari masukkan. Bentar ya. Pak Ari cek dulu. Sudah masuk ya? Cek dulu Mbak Tiara, Mas Tetangga di Classroom sudah muncul ya? Cek Mbak Tiara, Mbak Citra. Udah, Pak. Sudah ya? Muncul. Nah, di sana sudah ada materi yang tadi Pak Ari sampaikan, kemudian ada link untuk kuisis. Nah, link kuisisnya bisa dicoba mengerjakan berkali-kali ya, sampai nilai yang paling bagus boleh. Nanti baru di screenshot nilai yang terbaiknya. Jadi Pak Ari ingin menghargai usaha kalian untuk mendapatkan nilai yang terbaik, gitu ya. Jadi bisa disiapkan terkait hal tersebut. Kemudian selanjutnya Pak Ari ingin mengingatkan saja untuk anak-anakku kelas 9D terkait ujian praktek. Kemarin sudah Pak Ari sampaikan ya, kisi-kisi ujian prakteknya apa saja yang bisa kalian pilih. Sudah belum? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, sudah karena ya betul. Kemarin nggak masuk. Ya, siap. Ini akan Pak Ari share ulang lagi di grup maupun di WA begitu ya. Terkait ujian praktek bisa disikapi anak-anakku sekalian karena kondisinya seperti ini ya. Sekarang kembali daring, kita belum tahu minggu depan bisa tatap muka atau belum, maka bisa mulai dikerjakan di rumahnya masing-masing. Jadi tugasnya Pak Ari kan alhamdulillah Pak Ari pikir tugas yang paling dasar ya, bisa dikerjakan di rumah semuanya. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu ujian praktek anak-anak sekalian. Mungkin itu saja yang bisa Pak Ari sampaikan. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu. Selamat mengerjakan di Google Classroom. Terima kasih. Anak-anakku ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak dari 38 yang bergabung ya, 1/6 lumayan. Bisa Pak Ari berikan informasi lebih banyak terkait materi hari ini. Selamat mengikuti, selamat belajar. Materinya bisa dilihat di buku paket juga. Selamat berlatih di kuisisnya sampai nilai yang terbaik. Pak Ari pantau dari sini. Semuanya semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi